Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Paundra. Login kali dengan NPM 2455661116. Di sini dari Departemen Kominfo di Divisi Hubungan Masyarakat. Nah, di sini saya berasal dari kelompok satu, di mana di sini kelompok satu itu membahas terkait PKBM, kaderisasi, dan juga amandemen. Nah, jadi di sini tujuan saya akan menjelaskan dari tugas analisis saya yang saya akan kerjakan pada kemarin orientasi pengurus berjalan. Nah, apa sih kebijakan yang terjadi? Jadi dokumen itu menetapkan bahwa seluruh proses kaderisasi wajib mengikuti pedoman LKKM Pratd dan LKMTD Kemendikbud. Nah, dengan pasal ataupun dasar pasal itu adalah bab 2 pasal 1 ayat 2 yang apa berbunyikan bahwanya seluruh alur kaderisasi di Bappenas Kabupaten Lampung wajib disusun, dilaksanakan dan dievaluasi berdasarkan pedoman resmi LKM Pratd dan LKMTD. Dan ayat 4 seluruh bentuk modifikasi tidak diperkenankan bertentangan atau menyimpang dari pedoman LKKM. Artinya, seluruh organisasi mahasiswa di Fakultas Teknik harus menjadikan LKKM sebagai acuan utama dalam kaderisasi. Nah, dari yang kedua itu yang ingin dibahas terkait adalah dokumen mewajibkan banyaknya persyaratan administratif dalam kaderisasi. Nah, itu ada di pasal 2 ayat 3 dan dibuktikan dengan sertifikat kepanitiaan bab 2 pasal 1 ayat 5, di mana wajib melampirkan sarana pedoman LKKM, matrik kesesuaian komplain matrik, laporan akumulasi persesuaian. Itu ada di bab 3 pasal 1, setiap orang wajib menyusun buku panduan kaderisasi dengan format tertentu. Nah, jadi apa sih dampaknya kalau menurut dengan ini ya, dokumen apa dalam pembahasan yang pertama ya. Ini ada yang pertama, ini adalah yang kedua. Eh, jadi kalau yang pertama itu dampaknya cukup besar terhadap independensi organisasi mahasiswa. Karena kan kita tadi membahas terkait LKKM tadi itu dalam naungan kaderisasi dalam naungan LKKM. Jadi setiap organisasi kan memiliki karakter berbeda. Kebutuhan kaderisasi itu juga himpunan teknik itu berbeda dengan UKM, seni, riset, ataupun olahraga yang lain. Nah, jika semua dipaksa menggunakan kerangka LKKM, itu maka kaderisasi itu akan menjadi seragam semata aja. Kreativitas organisasi itu juga berkurang, serta identitas dan budaya organisasi itu juga bisa hilang. Selain itu, organisasi menjadi lebih sibuk memenuhi administrasi dibandingkan membangun proses kaderisasi yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Em, Terus juga dampaknya itu yang kedua terkait dokumen yang mewajibkan banyak persyaratan administrasi dalam kaderisasi. Jadi organisasi itu terbebani ya secara administrasi. Terus kaderisasi lebih fokus pada dokumen daripada substansi pembinaan. Karena kan kita tahu bahwasannya saat kaderisasi kita lebih banyak dibina dan mendapatkan ilmu. Tapi saat kita terbebani oleh administrasi, kita jauh lebih menghambat untuk mendapatkan substansi. Selain itu, organisasi kecil atau baru akan kesulitan memenuhi seluruh syarat. Muncul budaya formalitas administrasi dan kualitas kaderisasi tidak otomatis meningkat hanya karena dokumen. Hal ini mengurangi efektivitas organisasi mahasiswa sebagai ruang pengembangan kepemimpinan. Terus yang ketiga, apakah kebijakan tersebut efektif? Pertama kita lihat dari terkait kaderisasi yang berpatokan dengan LKKM. Nah, mungkin itu efektif ya, tapi berpotensi tidak optimal. Karena kan kita tahu tadi bahwasannya dari dampak terhadap organisasi itu kan kita tahu organisasi itu tidak memiliki karakter yang hmm, apa ya, karakter yang beda dan juga benar-benar eh, hanya menjadi seragam dan kreativitas itu kurang kalau dari dampak yang negatifnya. Tapi kalau dari kebijakan tersebut efektif itu sebenarnya efektif, tetapi berpotensi tidak optimal. Dia efektif karena pastinya mencegah praktik kaderisasi yang kasar, memberi standar minimum atau bare minimum ya, pembelajaran dan etika, dan juga memudahkan fakultas melakukan pengawasan. Namun tidak sepenuhnya efektif karena LKMMM sebenarnya merupakan pelatihan manajemen mahasiswa, bukan model tunggal kaderisasi organisasi. Di organisasi mahasiswa memiliki kebutuhan pengembangan yang berbeda-beda. Aturan terlalu kaku sehingga sulit menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Sehingga apa akibatnya? Organisasi kemungkinan hanya menjalankan formalitas administrasi agar dianggap sesuai aturan. Nah, ini kembali lagi dengan soal nomor 2 tadi. Nah, terus kalau yang terkait administrasi yang terlalu berlebihan dalam kaderisasi itu juga ya kurang efektif kalau dicarakan secara berlebihan. Jadi penting sih kalau administrasi itu sebagai transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas. Namun jika terlalu mendetail tuh, organisasi itu lebih sibuk mengurus administrasi atau bagian laporan daripada proses kaderisasinya. Jadi tidak optimal ataupun tidak maksimal. Dokumen juga hanya menjadi formalitas copy paste. Jadi contohnya itu sepertinya eh,
Compliance Matrix LKMM. Sebenarnya itu lebih mirip sistem audit birokrasi daripada kebutuhan organisasi mahasiswa. Nah, selanjutnya itu terdapat soal apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya tidak ya untuk kalau bertentangan, tetapi berpotensi bertolak belakang dengan semangat otonomi organisasi mahasiswa. Dokumen itu kan mengacu pada surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 155 tahun 1998 dan Peraturan Rektor Unila nomor 18 tahun 2001. Namun dalam prinsip organisasi kemahasiswaan Ormawa umumnya diberi ruang untuk mengatur pola kaderisasi internal, menyusun mekanisme pembinaan sesuai karakter organisasi. Karena itu, kewajiban menyeramkan seluruh kaderisasi ke KMM dapat dianggap terlalu membatasi ruang otonomi organisasi. Tetapi eh, untuk yang secara berlebihan administrasinya itu tidak bertentangan secara langsung, tetapi kebijakan ini melampaui kebutuhan umum organisasi mahasiswa yang diatur dalam SK Mendikbud dan juga peraturan rektor tadi. Karena kita tahu ya kalau administrasi itu berlebihan, ya kita malah melampaui kebutuhan umum dari organisasi tersebut. Terus regulasi tingkat universitas biasanya hanya mengatur terkait prinsip pembinaan, tata kelola organisasi, dan etika kegiatan, bukan sampai detail teknis administrasi yang sangat rinci. Kemudian kita juga masuk ke soal selanjutnya, itu ada langkah atau strategi organisasi mahasiswa. Itu langkah apa yang dapat kita lakukan? Ya pasti mengusulkan revisi pasal agar KM dijadikan acuan dasar, bukan pedoman wajib penuh. Membuat model kaderisasi hybrid, tetap memenuhi unsur LKMM, dan tetap mempertahankan ciri khas organisasi. Mengadakan forum evaluasi bersama fakultas untuk membahas efektivitas LKM dan fleksibilitas kaderisasi organisasi. Nah, kalau untuk eh, lebihnya administrasi, yaitu kita mengusulkan ya penyederhanaan administrasi kaderisasi, meminta fakultas memisahkan dokumen wajib inti dan dokumen opsional, membuat standar administrasi yang proporsional sesuai kapasitas. Nah, berikut yang bisa saya jelaskan terkait PKBM amandemen, di mana kita tahu bahwasannya kaderisasi merupakan hal yang pasti selalu dievaluasi bersama-sama oleh pihak yang wajib, karena kita akan membahas terkait suatu tanggung apa ya, untuk memimpin seseorang itu kita butuh stakeholder juga, dan kita harus mempunyai kapabilitas juga untuk mengarahkan seseorang tersebut, karena kita tahu kan di sini kita mengkader ya. Jadi birokrasi dan juga orang-orang yang memang punya eh, proporsional bare ataupun bare minimum terkait materi-materi LKKM itu juga harus apa dipertimbangkan sehingga kita tetap perlu untuk menakar ataupun juga melihat ya daripada hal-hal kecil untuk bisa menjadi pertimbangan bahan evaluasi ketika memang ada kesalahan-kesalahan kecil yang bisa eh, berujung besar yang bisa dipermasalahkan nanti untuk bisa dipermasalahkan oleh masyarakat nanti kalau tidak sesuai gitu. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.